wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Arnida Wijayanti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sleman, Unit Kerja SC Teladan, Yogyakarta. Bapak Ibu, dalam video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas modul 1.1A.8. Selamat menyaksikan. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mengikuti kegiatan eksplorasi dan diskusi konsep bersama rekan-rekan mengenai filosofi pendidikan nasional menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat menarik beberapa kesimpulan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses memberi ilmu, sedangkan pendidikan adalah proses yang mencakup semuanya. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan pada dasarnya guru hanya bisa menuntun atau mengayomi dan memberi contoh, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa tugas seorang guru hanya mentransfer ilmu. Saya juga sering beranggapan murid adalah objek pembelajaran, sehingga pembelajaran murid sering terpusat pada guru. Saya juga beranggapan bahwa murid berhasil jika nilai mencapai KKM atau batas kriteria ketuntasan minimal, sehingga saya melihat hanya dari nilai aspek kognitif saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidak tepat. Seharusnya yang saya lakukan adalah melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya transfer ilmu saja, namun juga memahami gaya belajar murid, karakter murid, dan juga menanamkan budi pekerti. Selanjutnya, murid tidak sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Murid tidak lagi menjadi objek pembelajaran seperti kertas kosong yang dapat kita gores dengan tinta, melainkan sebagai subjek pembelajaran di mana tugas saya hanya menebalkan atau menyamarkan goresan-goresan murid yang ada. Dengan kata lain, murid memiliki kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkarya. Maka saya harus selalu memilih metode pembelajaran yang mengedepankan siswa atau student center. Selanjutnya, seharusnya saya tidak hanya menilai dengan aspek kognitif saja. Murid dianggap berhasil hanya jika nilainya di atas KKM atau kriteria ketuntasan minimal saat mengerjakan evaluasi.
Seharusnya saya juga harus memperhatikan penilaian secara menyeluruh, yaitu baik aspek kognitif, afektif, spiritual, psikomotor, sosial, dan budaya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Saya akan menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada memerdekakan murid. Saya tidak akan lagi menuntut anak untuk mendapat nilai tinggi, melainkan saya akan menuntun anak atau memberi tuntunan dan memberi teladan yang baik sehingga terciptalah murid yang selamat dan berbahagia. Bapak Ibu, demikian tadi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya memiliki satu lagu yang semoga akan menambah semangat Bapak Ibu berjuang pendidikan. Bapak Ibu, saya akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi, namun sudah saya ubah liriknya. Untuk itu, Bapak Ibu dapat mengikuti bernyanyi dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu guru yang berbahagia, mari kita semua tidak lagi menuntut, tetapi menuntun sesuai kodratnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.